Shalom, Bapak Saudara. Selamat pagi bagi semua kita. Kita hari ini sangat bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk boleh bersama-sama menikmati kebenaran daripada firman Tuhan. Nah, hari ini, saudara, saya akan mengangkat sebuah tema menjadi murid Kristus. Sekali lagi, saudara, tema kita pada hari ini menjadi murid Kristus. Nah, saudara, kenapa menjadi seorang murid itu merupakan satu hal yang sangat penting bagi kehidupan kita? Karena, saudara, untuk menjadi seorang murid berarti kita ini bisa belajar dari seorang guru. Nah, tentunya, saudara, untuk menjadi seorang murid tidak mudah. Kenapa? Karena ada proses, karena ada hal-hal yang perlu, saudara, kita harus pelajari, ada hal-hal yang terus kita harus sama-sama geluti supaya betul-betul kita menjadi seorang murid yang terdidik. Nah, tahukah kita, saudara, bahwa dalam Alkitab, seorang murid itu memiliki ada dua kekuatan. Kekuatan yang pertama, saudara-saudara, itu berasal atau berada kepada perkataannya. Dan yang kedua, saudara, sebagai seorang murid, saudara, itu terletak kepada yang namanya pendengarannya. Nah, sesuai dengan kitab Yesaya, pasal yang ke-50, ayat yang keempat, saudara menyebutkan. Dikatakan bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat yang baru kepada orang-orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, jadi saudara, Nabi Yesaya itu mulai menyampaikan sebuah nubuatan bahwa suatu saat Tuhan itu akan membangkitkan dan membangun seorang murid. Nah, saudara, tentunya lewat kekuatan yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ini, bahwa yang pertama untuk menjadi seorang murid maka itu terletak dari perkataannya, terletak dari lidahnya. Saudara, untuk apa Tuhan itu memberikan kepada kita lidah sebagai seorang murid? Alkitab menyebutkan, firman Allah berkata bahwa lidah ini memiliki sebuah tujuan. Tujuannya apa, saudara? Supaya dikatakan kita ini bisa memberikan semangat yang baru kepada orang-orang yang letih lesu. Nah, di dalam bahasa asli, saudara, dalam bahasa Ibrani menyebutkan, saudara, kata letih lesu dalam ayat ini menyebutkan yau ave dikatakan. Yau ave itu artinya, saudara, orang yang lemah, orang yang letih, orang yang mengalami kelelahan dalam setiap kehidupannya. Nah, saudara, yang dalam Tuhan, ternyata lidah seorang murid itu memberikan sebuah power, memberikan sebuah kekuatan yang luar biasa. Alkitab menyebutkan ada satu semangat yang baru ketika kita mulai ketemu dengan orang-orang yang mengalami yang tiga hal yang tadi saya sebutkan. Dia lemas, letih, dan lelah. Saudara, kalau kita melihat apa yang sedang terjadi dalam dunia ini, saudara, kita sedang menemukan banyak orang-orang yang sedang mengalami ketiga hal ini. Saudara, akibat daripada resesi global, akibat daripada goncangan ekonomi, akibat daripada hal-hal yang sedang mengancam dunia ini, yang sedang terjadi. Hal-hal yang susah untuk kita prediksi, itu sedang terjadi. Yang membuat orang-orang itu mengalami kelemahan, keletihan, bahkan saudara-saudara, kelelahan dalam kehidupan mereka, menjalani kehidupan mereka. Saudara, seorang murid maka dia punya kekuatan, yaitu dalam perkataannya. Bapak Ibu saudara Tuhan, pada waktu peristiwa pencurahan Roh Kudus, saudara, kali yang pertama yang Tuhan itu jamah, Alkitab katakan bukan panca indera yang lainnya, sama seperti saudara matanya atau pendengarannya, saudara, atau panca indera peraba, perasa. Tetapi yang pertama kali dijamah itu, saudara, itu adalah lidahnya. Sehingga dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, maka pada waktu mereka dipenuhi oleh Roh Allah, dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, maka mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Saudara, sehingga pada waktu Petrus dipenuhi oleh Roh Allah, saudara, Tuhan menjamah lidahnya.
pada waktu dia menyampaikan firman Allah, saudara, orang-orang yang mendengar perkataan-perkataannya. Alkitab berkata bahwa ada 3.000 orang yang dimuridkan. Saudara, perkataan Petrus pada waktu itu memberikan satu kekuatan, semangat, dorongan. Sehingga waktu saudara dia menyampaikan kebenaran firman Allah, Alkitab mencatat saudara, dia dibangkitkan dan dia dikuatkan. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kekuatan seorang murid bukan hanya perkataan, tetapi Alkitab katakan kekuatan daripada seorang murid, dia bisa memberikan telinganya untuk mendengar. Saudara, kita harus memiliki waktu untuk mendengarkan suara dari apa yang menjadi perkataan daripada guru kita. Karena itu yang akan menentukan kita bisa menerima setiap instruksi-instruksi yang ada. Saudara, setiap apa yang dikatakan oleh guru kita, diajarkan, yang diteruskan kepada kita, maka kita akan melakukan. Nah saudara, kalau kita salah dalam pendengaran kita, maka kita akan juga salah untuk melakukan saudara setiap tindakan-tindakan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita salah mendengar. Artinya apa saudara? Hidup kita memiliki sebuah kekuatan juga untuk mendengar. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kenapa Tuhan menciptakan kita? Saudara, dengan satu mulut dan saudara dengan 2 telinga. Artinya apa? Saudara, kita harus lebih juga banyak untuk mendengar daripada berkata-kata. Memang kita tahu, saudara, berkata-kata itu penting untuk memberikan semangat. Tapi ayat ini juga menyebutkan saudara sebagai seorang murid, maka kita memiliki kekuatan untuk mendengar. Nah, makanya itu saudara, kita harus memiliki sebuah power, sebuah kekuatan bagaimana kita bisa mendengar. Tahu kita saudara, dalam sebuah penelitian, ternyata dari seluruh panca indera kita, saudara, tahukah kita bahwa pendengaran kita inilah yang lebih cepat untuk meresponi, yang lebih cepat untuk menjalankan tugasnya ketimbang panca indera yang lainnya. Nah, artinya apa? Bapak Ibu Saudara, kekuatan untuk mendengar itu merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita ambil waktu kita saudara untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mendengarkan apa yang menjadi perkataan-perkataan dari Sang Guru Agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Saya percaya kita akan mendengar banyak arahan-arahan yang baik, instruksi-instruksi yang baik dari Tuhan. Supaya apa? Supaya lewat apa yang kita katakan, saudara, itu bisa membangun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Haleluya. Nah, saudara dalam Tuhan, di dalam bahasa asli, kata murid itu adalah seorang pengikut. Nah, sehingga ada 3 kata yang merujuk dari bahasa asli kata murid. Yang pertama itu dalam bahasa Latin, discipulus dikatakan. Yang kedua dalam bahasa Ibrani adalah limut. Dan dalam bahasa Yunani itu artinya matetes. Matetes, saudara, itu artinya saudara, murid kita menerima pengajaran, kita mendapatkan pelatihan dari orang lain. Bahkan saudara dikatakan kita bisa mengikuti gaya guru atau orang yang mengajari setiap kita. Nah, saudara, pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa menjadi seorang murid Kristus? Nah, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan pada hari ini, saudara, untuk menjadi seorang murid. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-40, saudara, Alkitab mencatat demikian. Dikatakan bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Nah, dalam terjemahan ya New English Translate menyebutkan bahwa saudara, kata tamat pelajarannya itu bicara tentang orang yang saudara pribadi yang bisa terlatih. Jadi yang pertama saudara, untuk menjadi seorang murid itu adalah pribadi yang sudah bisa menyelesaikan pelajaran-pelajarannya. Orang yang sudah tamat pelajarannya. Seorang murid itu adalah orang yang terlatih dengan berbagai macam training-training atau training kehidupan yang saudara kita itu jalani dalam kehidupan setiap kita. Sama seperti saudara ya pada waktu kita masuk dalam sekolah,
Saudara, maka kita ini mulai belajar. Saudara, dari tingkat SD sampai dengan tingkat university, maka kita mulai belajar. Saudara, tentunya dari tingkat SD, SMP, SMU sampai university, maka dengan pelajaran-pelajaran yang sangat-sangat berbeda. Dengan tingkat kesulitan juga yang berbeda-beda kita hadapi. Nah, saudara, tidak mungkin untuk menjadi seorang murid yang naik kelas, yang naik tingkat. Saudara, kita harus belajar ujian dengan tingkat yang bawa, dengan level yang bawa. Saudara, nggak mungkin. Nah, saudara, demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara. Setiap saat kita ini sedang menjalani banyak ujian-ujian kehidupan. Kita sedang banyak menjalani, saudara-saudara, hari-hari kita dengan tantangan-tantangan. Masing-masing kita punya banyak, saudara-saudara, tantangan yang kita hadapi. Entah itu mungkin dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam karir kita, dalam apapun yang kita kerjakan. Saudara, mungkin kita banyak persoalan-persoalan. Saudara berkata, Pak, yang satu ini belum selesai, tapi kenapa muncul yang satu? Yang satu ini belum selesai, Pak, tapi muncul lagi. Saudara, tahukah kita, waktu kita terlatih, waktu kita bisa menyelesaikan setiap masalah-masalah dengan baik, saudara, itu tanda. Saudara, Alkitab berkata, maka kita ini diangkat oleh Tuhan menjadi murid daripada Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, Alkitab berkata bahwa seorang murid dikatakan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat yang ke-27, Alkitab menyebutkan bahwa saudara, seorang murid maka dia harus terlatih, saudara, itu untuk bisa mengangkat atau memikul salib. Saudara, masing-masing kita punya salib masing-masing. Salib itu bicara tentang penderitaan. Salib itu bicara tentang kesulitan yang kita hadapi. Tapi tahukah kita, saudara, Alkitab menyebutkan, untuk menjadi seorang murid, maka kita harus terlatih, saudara. Katakan amin, saudara. Saya berdoa, biarlah saudara di tempat ini, semua kita ini menjadi orang-orang yang terlatih untuk selalu pikul salib. Saudara, pikul salib itu bicara tentang kita mulai berjuang seumur hidup melawan dosa. Saudara, pikul salib itu bicara tentang kita sedang menghadapi peperangan-peperangan rohani, melawan iblis, melawan kuasa-kuasa kegelapan, saudara, yang berusaha untuk menghambat kita untuk maju. Bahkan pikul salib, saudara, itu bicara tentang saudara kebencian atau ejekan dari dunia ini. Saudara, kita bersaksi tentang kebenaran, tetapi apa yang terjadi, saudara? Justru kita disalahkan. Kita melakukan hal yang benar, kita melakukan hal-hal yang tulus, saudara, kita disalahkan. Nah, saudara, itu pikul salib. Nah, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang terlatih untuk selalu pikul salib dalam kehidupan setiap kita. Nah, yang kedua, saudara, seorang murid, maka dikatakan dia akan bisa untuk mengorbankan segala yang apa menjadi miliknya, saudara, itu untuk Tuhan. Dalam kitab Lukas pasal 14 ayat yang ke-33 menyebutkan, dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Nah, dalam terjemahan lain, saudara, dikatakan, saudara, bahwa kalau saudara kita mau ikut Tuhan, maka kita ini harus bisa belajar untuk mengorbankan apa yang kita punya. Bapak Ibu, pada waktu kita menjadi murid Kristus, atau saudara mungkin kita menjadi murid pada waktu kita berada dalam dunia ini, saudara, tentunya ada korban yang harus kita persembahkan. Kita persembahkan waktu kita. Kita harus bangun pagi, saudara, kita harus mandi, untuk berangkat ke sekolah, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Bahkan bukan hanya itu saja. Saudara, kita harus mengeluarkan dana, mengeluarkan uang sekolah, uang buku. Kita harus bayar harga. Seorang murid, saudara, maka dia harus membayar harga. Nah, saudara, dengan kata lain, kalau kita tidak berani bayar harga, saudara, maka kita tidak bisa menjadi seorang murid. Nah, saudara, harga ini merupakan harga yang mahal. Saudara, saudara berkata, Pak, mana mungkin saya bisa menjadi seorang murid, Pak? Saya punya ini, saya punya itu, saudara, semuanya itu sepertinya menghambat, ya. Sepertinya membuat saya itu tidak bisa maju, Pak. Saudara, perhatikan, kalau saudara tidak mau melangkah maju ke depan, saudara, maka kita tidak bisa menjadi seorang murid. Bapak Ibu, perhatikan, murid, maka dia harus bisa belajar untuk membayar harga. Nah, yang ketiga, saudara, seorang murid, maka dikatakan dia akan tetap dan mau hidup dalam pengajaran daripada firman Allah. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 menyebutkan bahwa
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Saudara, dengan kata lain, seorang murid Kristus, maka dia mau belajar kebenaran daripada firman Tuhan. Saudara, memang tidak mudah untuk belajar. Saudara, proses yang kita hadapi, merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mungkin lewat kelas-kelas yang kita ada, saudara, lewat sekolah-sekolah studi, Bible studi yang ada, saudara, kita perlu belajar. Saudara, tujuannya apa? Supaya kita jangan salah menerima pengajaran-pengajaran. Kenapa? Karena di luar sana begitu banyak pengajaran-pengajaran yang sesat, yang membuat kita ini, saudara, tersesat, membuat kita itu jauh daripada Tuhan. Nah, saya berdoa, saudara, sebagai seorang murid, kita tetap berpegang kepada pengajaran firman Tuhan. Haleluya. Nah, saudara dalam Tuhan, apa yang terjadi ketika kita ini menjadi seorang murid? Nah, kita melihat, saudara, pengalaman daripada murid-murid Yesus. Saudara, pasca setelah Tuhan Yesus itu disalibkan, dan saudara, Tuhan itu yang pertama kali menampakkan diri, Alkitab katakan, kepada para murid. Saudara lihat, Tuhan Yesus itu menampakkan diri pasca daripada kebangkitan Yesus, maka dia menampakkan diri kepada Thomas. Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada Maria Magdalena sebagai seorang murid. Tuhan Yesus juga menampakkan diri, saudara, itu kepada para murid pada waktu, saudara, mereka berada di pantai danau Tiberias pada waktu itu. Nah, dengan kata lain, saudara, perhatikan, murid ini menjadi pribadi yang spesial di mata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau menunjukkan dirinya. Tuhan mau menampakkan dirinya kepada para murid. Nah, saudara, perhatikan, kalau Tuhan ingin menjadikan kita sebagai seorang murid, saudara, maka saya percaya ada hal-hal yang spesial yang Tuhan akan tunjukkan dalam kehidupan kita. Mungkin di tengah-tengah kesusahan, saudara, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, saudara, Tuhan akan datang mengunjungi saudara. Mungkin saudara sedang dalam keadaan sakit pada hari ini. Saudara perhatikan bahwa Tuhan akan datang menghampiri saudara. Mungkin saudara sedang dalam keadaan mungkin bingung, sedang nggak tahu mau buat apa lagi, ya, akibat daripada pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita yang mengalami banyak goncangan. Perhatikan, saudara, saya sangat yakin dan percaya maka Tuhan itu akan menampakkan diri kepada saudara. Nah, saudara, apa yang terjadi pada waktu kita menjadi seorang murid? Maka Alkitab menyebutkan, Matius pasal yang ke-10 ayat yang pertama, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Nah, artinya apa, saudara? Murid itu menjadi pribadi yang spesial. Alkitab berkata, saudara, bukan hanya dikatakan Tuhan menunjukkan dirinya, menampakkan diri saja. Tapi Alkitab katakan Tuhan memberikan kepada mereka kuasa. Ada otoritas yang Tuhan berikan kepada para murid. Untuk apa? Alkitab katakan untuk mengusir roh-roh jahat. Bahkan, saudara, untuk melenyapkan orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit. Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang kita tahu kita ini bukan Tuhan. Saudara, kita ini sebagai manusia, ketika Tuhan menyatu dengan hidup kita, maka Alkitab berkata, saudara, kuasa itu akan menyatu dengan kita. Kuasa dari tempat yang maha tinggi akan turun dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga, saudara, pada waktu ada orang-orang yang sakit, saudara, kita bisa berdoa. Kita bisa tumpang tangan kepada mereka. Saudara, kita doakan mereka. Orang-orang yang sedang mengalami kelemahan, baik secara fisik mereka, mental mereka, saudara, kita doakan mereka. Karena, saudara, itulah yang Tuhan itu tunjukkan dan Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Makanya, saudara, pada waktu Tuhan Yesus ada dalam dunia ini, Alkitab mencatat, saudara, maka Tuhan Yesus mulai berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota. Tujuannya apa? Dia melenyapkan segala sakit penyakit. Dia menyembuhkan orang. Orang yang buta, saudara, itu bisa melihat. Orang yang lumpuh bisa berjalan.
Saudara, orang yang mengalami berbagai macam dilema, hal-hal yang mungkin sulit bagi mereka. Saudara, waktu Tuhan menghampiri mereka, saudara, Tuhan menjamah mereka dan Tuhan memulihkan keadaan dalam kehidupan mereka. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, itulah otoritas, itulah kuasa yang Tuhan berikan kepada para murid. Saudara, tentunya kuasa inilah Tuhan memberikan sebuah amanah agung, yaitu dikatakan saudara dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Alkitab berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan, dan ketahuilah, saudara, bahwa Tuhan itu akan menyertai setiap kita sebagai seorang murid, saudara, senantiasa sampai kepada yang namanya akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara, Alkitab menyebutkan, saudara, setelah kita punya power, ada kuasa yang Tuhan kasih. Saudara, ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan, Alkitab berkata, saudara, maka dalam ayat ini menyebutkan, saudara, Tuhan memerintahkan kita untuk pergi. Amin. Saudara, pergi ini bukan berarti, saudara, satu tindakan kita pergi begitu saja, enggak. Tapi kita pergi, kita disertai oleh Tuhan. Saudara, dengan satu tujuan, supaya semua bangsa itu menjadi murid daripada Kristus. Ayat ini bukan berkata saudara menjadikan mereka sebagai orang Kristen. Oh tidak, enggak, ya. Tapi ayat ini saudara menyebutkan supaya mereka menjadi sebagai orang murid, sebagai murid daripada Kristus. Nah, saya berdoa saudara, pada waktu saudara kita pergi menyampaikan kabar baik, memberitakan Injil. Saudara, karena Injil itu artinya good news, kabar baik. Orang-orang sedang menantikan di luar, ada berita-berita yang baik, yang memberikan semangat yang baru, yang memberikan kekuatan yang baru. Nah, saudara, kita berdoa, supaya apa yang dikatakan oleh kitab Yohanes 15 ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Perhatikan, jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Bapak, Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab menyebutkan dalam ayat ini, waktu kita menghasilkan buah, waktu kita berbuah, saudara, maka Alkitab sebutkan disitulah bahwa kita itu menjadi murid. Buah yang dimaksudkan ayat ini, saudara, bicara tentang buah, ada buah pertobatan kita. Buah yang dimaksudkan dalam ayat ini, saudara, bicara tentang ada buah, tentang buah keselamatan. Buah yang dimaksudkan dalam ayat ini, saudara, itu bicara tentang ada buah-buah dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Saudara, Alkitab menyebutkan, waktu kita berbuah, maka Bapa itu akan dipermuliakan lewat kehidupan setiap kita. Saya berdoa, Bapak Ibu saudara yang dalam Tuhan, supaya Tuhan itu menjadikan setiap kita menjadi murid. Karena murid memiliki ada dua kekuatan. Yang pertama, murid itu memiliki kekuatan dari perkataannya. Yang kedua, murid itu memiliki kekuatan dari yang namanya pendengarannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk menjadi seorang murid, Alkitab menyebutkan, saudara, maka seorang murid dikatakan dia harus menjadi pribadi yang bisa menyelesaikan pelajaran kehidupannya. Dia harus bisa menamatkan pelajaran kehidupannya. Yang kedua, untuk menjadi seorang murid, Alkitab katakan, saudara, dia bisa mengorbankan apa yang menjadi kepunyaannya, apa yang menjadi miliknya. Untuk menjadi seorang murid, saudara, maka dikatakan dia akan tekun dalam pengajaran daripada Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan akan pakai saudara untuk bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, puji nama Tuhan, saya berdoa saudara supaya saudara menjadi murid yang Kristus yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.